Ada sekitar 54 yang tercatat di Goodreads, buku yang sudah aku baca seperti ini. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan seperti yang kalian lihat di judul, mumpung ini masih ada hangat-hangat atau aura-aura tahun barunya gitu ya, aku mau kasih tahu kalian rekapan bacaan aku selama tahun 2022. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookish konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Nah, bagi kalian yang sudah berteman dengan aku di Goodreads, mungkin kalian sudah melihat begitu ya, ada sekitar 54 yang tercatat di Goodreads, buku yang sudah aku baca seperti ini. Dan sebenarnya itu adalah bukan jumlah terakurat, karena kan di Goodreads itu tidak semua buku ada gitu ya, maksudnya tidak semua buku dimasukkan ke situ untuk kita review gitu. Ada beberapa buku yang aku baca melalui ebook, ada juga yang mungkin memang nggak ada di Goodreads itu gitu. Di Goodreads sendiri, buku yang sudah aku baca sejauh tahun 2022 sebanyak 58, itu hampir mencapai 60 buku, melebihi dari ekspektasi aku. 58 itu udah, menurutku udah banyak sih, maksudnya untuk taraf aku sendiri itu kayak ya not bad lah ya. Tahun 2022 kemarin itu ada 4 buku yang aku baca di ebook atau melalui elektronik gitu, dan sisanya sekitar 54 buku yang tercatat di Goodreads yang sudah aku baca. Nah, untuk buku favorit sendiri aku ada beberapa. Ini tuh memang yang aku suka banget karena mungkin isinya yang bagus dan ceritanya yang memang mengubah kehidupan aku gitu. Pokoknya buku ini tuh kayak berfaedah banget lah ya. Buku favorit aku di tahun 2022 yaitu Filosofi Teras. Buku ini mungkin kalian sudah banyak tahu ya buku ini. Buku ini tuh lebih menceritakan tentang filosofi zaman dulu gitu, tentang stoikisme yang dimana kita tidak perlu memedulikan kata-kata negatif orang lain. Pokoknya buku ini emang ratingnya itu kalau ada rating 10, aku bisa kasih 10. Dan pokoknya buku ini emang masuk ke dalam list salah satu buku yang aku rekomendasikan dan bisa mengubah hidup aku. Buku yang kedua itu yang menjadi favorit aku di tahun 2022 adalah buku The Chronicles of Audi yang 4R. Karena aku baru baca buku yang pertamanya ini, jadi aku cukup merekomendasikan buku ini buat kamu baca. Pertama, karena buku ini tuh konfliknya ringan. Aku suka dengan karakternya yang kuat banget. Aku suka dengan gaya bahasanya. Dan memang penulisnya ini, si Onizuka itu emang salah satu penulis favorit aku. Jadi kayak nggak diragukan lagi lah cara dia meracik kata-kata di dalam sebuah buku. Nah, buku yang ketiga yang menjadi favorit aku di tahun 2022 adalah The Cursed Bunny. Nah, mungkin kalian sudah tahu dan mungkin juga kalian setuju dengan aku kalau buku ini emang favorit buku gitu ya. Maksudnya banyak yang memfavoritkan buku ini dan memberikan rating 5 untuk buku ini. Plot twist tidak disangka-sangka dan bikin mual, tapi mualnya itu ketagihan. Ngerti gak sih? Kayak misalnya kita baca gitu ya, loh kok kayak gini, dibaca lagi itu kayak mau terus baca sampai akhirnya, gimana sih ceritanya ini, gimana sih akhirnya, kayak gitu. Jadi menurutku emang buku ini worth it banget untuk dimasukin ke dalam list rating 5 atau masuk ke dalam list buku favorit tahun 2022. Setelah buku favorit, aku bakalan beralih ke buku yang aku kurang suka gitu ya. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu kepada penulis-penulis yang mungkin aku sebutin. Bukan penulis ini, bukan bermaksud menjelekkan, tapi lebih kayak ke mungkin gimana ya, ada beberapa ceritanya mungkin atau isinya yang belum serak di aku atau gimana gitu ya. Buku yang mungkin aku kurang suka di tahun 2022 adalah When Morning Was There. Jadi buku ini sebenarnya tidak ada yang salah dari buku ini, tidak ada sesuatu yang buat aku kurang tertarik untuk baca buku ini. Aku emang tertarik baca buku ini pertama karena covernya cantik banget, kedua karena aku sudah nonton animasinya. Aku mau mencoba untuk gimana sih
cerita di dalam bukunya gitu ya, hampir sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda tentu ya. Kalau diadaptasi dari movie atau buku itu pasti ada yang sedikit perbedaan, cuman nggak terlalu signifikan menurut aku. Sejauh yang aku baca, buku ini benar-benar memberikan aku perspektif lain, kayak aku bisa menggambarkan di kepala aku tuh gimana rumah di rawa-rawa itu. Karakternya juga unik, cuma mungkin konfliknya aja sih, lebih kayak ceritanya itu kurang greget gitu. Karena aku kan tipikal pembaca yang suka dengan cerita greget, suka dengan cerita yang bikin emosi. Jadi buku ini tuh sebenarnya tidak cocok dengan aku, karena buku ini terlalu slow, terlalu santai, main zona nyaman gitu, ngerti gak sih? Nggak masalah dengan tidak ada konflik. Aku pun juga baca beberapa buku yang konfliknya tuh mungkin dibilang tidak ada, atau lebih kayak ke self healing gitu ya. Untuk buku yang satu ini tuh emang kita harus memainkan imajinasi yang lebih, karena penggambarannya tuh, visualisasinya tuh emang bener-bener nyata. Apalagi kalau misalkan kalian sudah nonton animasi Ghibli-nya, itu kayak waduh keren banget. Nah, buku yang kedua yang aku kurang suka adalah buku ini dia, 13 Days Revenge. Nah, buku ini lebih ke menceritakan tentang cewek yang mau balas dendam ke mantannya gitu. Sejauh yang aku baca sih sebenarnya juga nggak ada masalah, tapi lebih kayak itu lagi alur dan konfliknya terlalu biasa menurut aku, dan beberapa karakternya juga cukup kuat tapi belum masuk ke dalam hati aku. Jadi kayak aku belum merasa feel setelah baca buku ini. Tapi sejauh yang aku baca semuanya oke aja. Gaya bahasanya aku suka, cuman lebih kayak ke tadi sih, konfliknya aja sih kayak. Nah, untuk tahun 2022 kemarin itu aku lebih banyak sebenarnya membaca buku non-fiction, yang dimana buku-buku self-healing, self-improvement, dan berbagai macam lainnya. Tahun 2022 itu nggak tahu kenapa aku kayak bener-bener jatuh cinta banget dengan buku-buku self-improvement. Kayak aku menemukan bacaan baru gitu. Aku menemukan dunia baru lagi selain genre yang favorit aku sekarang, yaitu romance fantasi. Aku bakalan menjabarkan beberapa buku-buku favorit aku di tahun 2022 selain yang di awal aku sebutkan tadi. Nah, untuk the best romance of 2022, di sini aku punya 4 buku. Yang pertama Love Theft. Aku juga suka ceritanya, aku suka konfliknya, dan suka dengan karakternya yang kuat. Ada Retrospection, terus ada The Chronicles of Audi 4R, dan ada Teori Tawa. Nah, ini tuh menurut aku the best romance yang aku baca di tahun 2022. Kategori yang kedua, the best thriller of 2022. Yang pertama ada Ace of Spades. Nah, ini tuh buku yang aku baca versi bahasa Inggrisnya, versi originalnya. Aku suka banget dengan buku ini. Ceritanya tuh kayak blow mind gitu, out of the box, dan ceritanya tuh kayak bener-bener bikin aduh ya Allah, ini tuh siapa sih pelakunya, siapa sih sebenarnya Anonymous ini gitu ya. Terus ada juga Potongan Tubuh. Nah, ini juga sudah aku rekomendasikan buat kalian. Ini adalah sastra Korea, lebih kayak kekumpulan cerita gitu sih. Ada juga Curse Bunny. Nah, ini bener-bener yang seperti aku bilang di awal, bikin nagih, tapi rasa misunya itu bener kental gitu loh. Oke, kategori yang ketiga yaitu the best non-fiction of 2022. Ada yang pertama Yang Belum Usai. Ini tuh daging banget isinya, bagus banget dan kalian wajib untuk baca. Terus yang kedua ada Seni Tinggal di Bumi. Ini juga mungkin lebih kayak ke bagaimana cerita-cerita sahabat dan lain-lainnya gitu. Terus ada Emotional Blackmail. Nah, ini juga adalah salah satu non-fiction yang bener-bener bisa mengubah hidup aku, kayak aduh pokoknya bagus banget lah ini buku. Terus selanjutnya ada Filosofi Teras. Ini juga aduh nggak bisa diomongin lah ya, udah kayak masternya lah. Ini tuh emang bener-bener buku yang bisa mengubah hidup gitu loh, maksudnya pemikiran kita, cara berpikir kita, cara kita bersikap gitu. Terus ada juga Filosofi Hidup Santai. Ini juga bagus banget buat kamu baca. Terus selanjutnya ada Mom Survival Book. Kalau buku ini lebih dikhususkan untuk para orang tua atau calon orang tua untuk membekali kehidupan rumah tangga mereka kelak gitu. Karena di sini tuh isinya bener-bener bukan daging lagi, kayak sebenarnya ini kayak pedoman dalam berumah tangga ya enggak sih? Kayak misalnya kamu menyimpan makanan itu kayak gimana caranya. Terus untuk pertolongan pertama pada anak, kan biasanya tuh kalau ibu-ibu baru gitu ya masih kagok gitu, anaknya kenapa nih tiba-tiba, dan panik dan gak tau harus ngapain. Nah, buku ini tuh jadi kayak pedoman gitu loh untuk itu. Selanjutnya ada Terapi Berpikir Positif.
Ini sebenarnya sudah aku baca di beberapa tahun lalu, lama banget kayak 2017, tapi aku reread lagi di tahun 2022 ini. Terus non-fiksi yang terbaik yang aku baca adalah Ikigai. Ini juga merupakan salah satu buku yang daging banget menceritakan atau membahas tentang bagaimana rahasia panjang umur orang Jepang di Okinawa. Yap, kategori selanjutnya ada The Best Fantasy of 2022. Yang pertama ada The Hunger Games. Ini juga aku baca kemarin. Kan sebenarnya tuh aku sebenarnya udah baca sedikit-sedikit, tapi kayak nggak sekaligus gitu. Jadi baru selesai baca di tahun 2022 kemarin. Terus yang kedua ada Yawning is Delicious. Kalau ini lebih kayak ada pertukaran tubuh gitu, dan konfliknya juga menurut aku bagus banget, karakternya juga unik. Aku cukup suka dengan ceritanya. Terus ada The Golden Compass. Pertama, cerita ini tuh aku nonton di waktu aku SMA dulu sama bareng teman. Terus pas tahun berapa aku tahu kalau ternyata The Golden Compass itu ada bukunya. Jadi kategori yang terakhir yaitu The Best Horror of 2022. Yang pertama ada Dua Dini Hari. Kalau ini menceritakan tentang pembunuhan atau kayak kasus bunuh dirinya anak-anak jalanan. Buku ini tuh ceritanya kayak kita tuh harus juga ikut menyelidiki siapa pelaku sebenarnya. Terus kita juga kayak dikasih berpikir gitu loh, kayak dibawa kemana-mana gitu cerita alurnya. Terus yang kedua ada Bayangan Clarissa. Nah kalau ini emang aduh, aku nggak bisa bilang ini tuh bagus banget ceritanya, mind blowing. Dan kalau baca buku ini jangan baca setengah-setengah, saran aku harus baca full, memang bener-bener full satu buku dari halaman 1 sampai halaman terakhir, karena di halaman terakhirnya itu yang di epilognya itu bener-bener plot twist banget. Nah selanjutnya yang terakhir buku horor yang terbaik yang aku baca tahun 2022 adalah yaitu Rumah di Perkebunan Karet. Ini juga salah satu buku horor yang aku suka banget karena buku ini tuh menyajikan adegan-adegan yang menegangkan, seram. Aduh ya Allah, kayak nyali banget. Dan jangan baca tengah malam deh, karena kayak kamu bakalan keinget gitu loh, kayak terbayang-bayang gitu loh. Oke, itu dia rekapan bacaan aku tahun 2022. Gimana dengan kalian? Kalian komen di bawah buku apa aja yang menjadi best book kalian di tahun 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.